Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inti Salungia Salsabila dari kelas IF 4611 dengan NIM 130 122 3040. Di sini saya akan mengerjakan tugas CLO2 yang dimana saya diperintahkan untuk menjelaskan langkah demi langkah untuk mengerjakan soal-soal yang akan diberikan. Kita mulai dari soal nomor 1A. Di sini kita diperintahkan untuk memeriksa konvergenan barisan dari barisan ini. Gimana cara kita menentukan konvergenan dari suatu barisan? Kita akan melakukan, kita akan mencari nilai limit dari barisan ini. Dengan kalau limit yang kita cari itu mempunyai nilai, maka barisan tersebut kita bisa dapat simpulkan bahwa barisan tersebut adalah barisan konvergen. Sedangkan ketika limit yang kita uji nanti tidak memiliki nilai, maka kita bisa simpulkan bahwa barisan tersebut adalah divergen. Kita akan mengecek nilai dari barisan ini. Limit n menuju tak hingga dari n kuadrat plus e pangkat min n per n faktorial. Sama dengan di sini kita tahu bahwa sifat limit ada yang seperti ini. Limit fx ditambah gx akan sama hasilnya dengan limit fx ditambah limit gx. Maka untuk mempermudah menentukan nilai dari limit ini, kita akan memecahnya menjadi dua bagian. Limit n hingga dari n kuadrat per n faktorial ditambah limit n menuju tak hingga dari e pangkat min n per n faktorial. Kita akan mencari satu persatu nilai limitnya, lalu kita akan tambahkan keduanya. Nilai limit yang pertama, limit n menuju tak hingga dari n kuadrat per n faktorial, sama dengan ketika kita melihat secara sekilas, limit ini akan sulit ketika kita kerjakan langsung. Tetapi kita bisa memakai beberapa jalan keluar untuk menyelesaikan limit ini. Di antaranya kita bisa menjabarkan fungsi ini supaya nanti bisa disederhanakan. Maka kita akan menjabarkan n faktorial yang di bawah. Karena kita tahu faktorial memiliki arti ketika kita memiliki bilangan faktorial. Misalkan kita memiliki bilangan 5 faktorial, maka itu akan sama dengan 5 dikali 4 dikali 3. Dengan begitu, kita bisa simpulkan bahwa n faktorial merupakan nilai dari n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya. Di sini kita akan menjabarkan menjadi n dikali n-1 dikali n-2 faktorial. Kenapa kita berhenti di sini? Karena tujuan kita hanya akan menyamakan pangkat yang di atas dan yang di bawah, sehingga kemudian kita bisa sederhanakan dan dengan mudah kita akan menentukan nilai dari limit ini. Kita bisa temukan bahwa limit n kita hingga dari n kuadrat per n kuadrat min n dikali n-2 faktorial. Maka kita bisa sederhanakan limit n kita hingga n kuadrat, lalu n kuadrat yang di bawah ini kita keluarkan, n kuadrat per 1 min 1 per n dikali n-2 faktorial. Kita coret, lalu kita bisa menentukan hasil dari limit ini dengan cara memasukkan tak hingga ke setiap nilai n yang ada di sini. Maka kita bisa temukan bahwa 1 min 1 per n atau 1 min 1 per tak hingga, yang dimana 1 per hingga itu memiliki nilai 1, maka kita temukan bahwa 1 per tak hingga memiliki nilai 0, maka di sini kita 1 min 0, maka hasilnya 1. Lalu dikalikan dengan n min 2 faktorial atau tak hingga min 2 faktorial, yang dimana bilangan tak hingga ketika kita tambahkan atau kurangkan dengan sesuatu, maka
hasilnya akan tetap tak hingga. Maka dengan begitu kita bisa menemukan bahwa di sini akan menjadi 1 dikali tak hingga. Maka hasilnya akan menjadi 1 per tak hingga. Di mana tadi nilai 1 per tak hingga sendiri itu 0. Kita dapatkan nilai dari satu limit ini. Satu limit ini memiliki nilai 0. Selanjutnya kita menggunakan limit yang lain. Bagian limit selanjutnya yaitu i pangkat min n per n faktorial. Kita bisa ubah bentuk ini menjadi limit n menuju tak hingga 1 per e pangkat n kali n faktorial. Dengan begitu, kita juga bisa menyimpulkan bahwa nilai dari limit ini adalah e pangkat n faktorial. N faktorial memiliki nilai n faktorial berarti kan tak hingga faktorial. Tak hingga dikalikan sesuatu lagi, maka nilainya akan lebih banyak lagi, maka akan tetap tak hingga. Dengan begitu, kita juga mendapatkan nilai di sini juga 1 per tak hingga, yang memiliki nilai 0 juga. Maka limit dari AN, limit n menuju tak hingga dari AN, sama dengan 0 ditambah 0. Ya, hasilnya 0. Dengan begitu, kita dapat simpulkan bahwa barisan ini merupakan barisan yang konvergen menuju ke 0. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang nomor 1B. 1B ini kita diperintahkan untuk memeriksa konvergenan sebuah deret. Di mana ketika kita memeriksa konvergenan sebuah deret, kita memiliki banyak senjata, kita memiliki banyak cara yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita ingin memeriksa deret, kekonvergenan deret, maka kita lihat dulu unsur-unsur dari deret tersebut, apakah memiliki hal-hal yang bisa kita kaitkan dengan senjata-senjatanya. Jadi setiap cara pasti memiliki ciri khas sendiri. Misalnya ketika kita menemukan di sebuah deret ada faktorial, maka kita bisa langsung menguji kekonvergenannya dengan uji hasil bagi. Bagaimana uji hasil bagi itu? Uji hasil bagi itu konsepnya gini. Kita membandingkan limit AN plus 1 per AN. Hasil dari ini kita sebut rho. Nah, ketika rho di sini memiliki nilai lebih besar daripada 1, maka dia divergen. Tapi ketika lebih kecil daripada 1, maka dia konvergen. Dan ketika sama dengan 1, maka kita tidak bisa menentukan apakah dia divergen atau konvergen. Ketika hasil 1, kita perlu melakukan uji dengan cara lain. Kita tidak bisa menyimpulkan dengan rho yang memiliki hasil 1, kita tidak bisa menyimpulkan apakah itu konvergen atau divergen. Maka kita di sini bisa, selanjutnya kita akan mencari AN plus 1. AN plus 1 dengan AN ini berarti AN plus 1-nya sama dengan N plus 1 kuadrat plus 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Dengan begitu kita akan uji limitnya, uji hasil bagi, yaitu limit AN plus 1, ini limit N plus 1 kuadrat plus 2N plus pangkat 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Kita bagi dengan AN, maka kita bisa kali dengan AN yang dibalik penyebut dan pembilangnya. Menjadi N faktorial per N kuadrat plus 2 pangkat N. Oke, kita sebenarnya bisa menyederhanakan, tapi kita akan
membuat bentuk ini supaya dengan mudah kita bisa menyederhanakan dua unsur berikut ini. N menuju tak hingga, dari N plus N ini kita jabarkan saja menjadi N kuadrat plus N plus 1 ditambah 2 pangkat N plus 1 bisa kita tulis sebagai 2 pangkat N dikali 2 pangkat 1 per N plus 1 faktorial. Juga kita bisa sederhanakan lagi menjadi N faktorial dikali dengan N plus 1. Selanjutnya yang bagian sini N faktorial per N kuadrat plus 2 pangkat N. Dan begitu kita bisa coret. Lalu kita kalikan ini menjadi jadinya limit N menuju tak hingga dari N kuadrat plus N plus 1 plus 2 pangkat N dikali 2 per kita kalikan N pangkat 3 plus N pangkat 2 plus N pangkat 2 ditambah 2 pangkat N. Oke, ketika kita memiliki limit yang seperti ini, maka kita bisa menggunakan teorema L'Hopital. Di sini caranya adalah melihat pangkat yang paling tinggi. Kita hanya mengambil pangkat yang paling tinggi, maka kita hanya mengambil ini 1 per N pangkat 3. Jadi kita ambil pangkat dari paling tinggi dari setiap baris, atau pokoknya kita akan mengambil dari penyebutan penggilan, kita akan mengambil satu yang memiliki pangkat terbesar. Maka kita dapati N pangkat 2 per N pangkat 3. Maka limitnya N menuju tak hingga dari, kita sederhanakan saja, jadi 1 per N sama dengan 1 per tak hingga, yang dimana 1 per tak hingga itu memiliki nilai 0. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa deret ini merupakan deret konvergen karena memiliki rho yang lebih kecil daripada 1. Oke, nomor berikutnya kita akan menentukan selang kekonvergenan deret pangkat. Jika kita diperintahkan untuk melakukan penentuan selang kekonvergenan dari deret pangkat, kita memiliki beberapa step. Step pertama, kita akan memeriksa kekonvergenannya dengan mencari rho juga. Jadi di sini kita tulis rho sama dengan nilainya ini adalah sama uji hasil dengan seperti uji hasil bagi tadi yang menentukannya dengan membandingkan limit AN plus 1 per AN. Bedanya di sini menggunakan mutlak. Jadi kita menguji konvergen mutlak. Limit N menuju tak hingga dari ini X N plus 1, langsung saja kita AN plus 1-nya kita langsung tulis di sini N plus 1 pangkat 3 dikali dengan sama seperti tadi, berarti ini jadi di atas N pangkat 3 dikali dengan XN. Oke, dan ini kita bisa cari ini N menuju tak hingga, kita sederhanakan saja supaya bisa dicoret. Kita jabarkan X pangkat N dikali X pangkat 1 per N
N plus 1 pangkat 3 dikali N pangkat 3 per X pangkat N. Kita bisa coret. Lalu X ini karena dia sebuah konstanta, kita bisa majukan. Dan kita akan temukan hasil yang seperti ini. N pangkat 3 per N plus 1 pangkat 3. Di sini kita akan menggunakan L'Hopital lagi. Kita mencari yang pangkatnya paling tinggi. Kita lihat di sini N pangkat 3, N pangkat 3, N pangkat 3 per, di sini ketika kita kalikan, dia akan memiliki pangkat yang juga sama, N pangkat 3 juga. Karena nanti N kali N kali N akan menghasilkan N pangkat 3 juga. Maka kita dapat simpulkan bahwa hasil limitnya ini X dikali N pangkat 3 kita bisa coret jadi 1 kali 1. Maka rho-nya adalah X. Nah, mutlak X. Nah, lalu langkah kedua kita akan mencari selang konvergenannya dengan rho yang kurang dari 1. Maka rho kan tadi sama dengan mutlak X ya. Jadi ketika kita punya mutlak X yang kurang dari 1, kita bisa ambil kesimpulan bahwa X-nya akan seperti ini. Min 1 lebih X lebih besar dari min 1 dan X lebih kecil dari 1. Ini adalah selangnya. Karena ini mutlak, jadi kita punya min 1 dan 1. Selanjutnya, ini kita bisa simpulkan bahwa deret ini ketika rho-nya kurang dari 1 akan konvergen pada selang min 1 X1. X lebih besar dari min 1 dan X kurang dari 1. Selanjutnya, ketika kita sudah menemukan titik-titik ini, kita akan memeriksa apakah nantinya min 1 dan 1-nya itu akan ikut ke dalam selang konvergenannya. Maka kita uji ketika X-nya sama dengan 1, apakah nanti dia akan konvergen. Maka kita lihat, kita masukkan X sama dengan 1 ini ke dalam deret pangkat ini. Kita punya deret pangkat tadi X pangkat N per N. Nah, ketika kita masukkan, ternyata kita memiliki deret 1 per N pangkat 3. Yang dimana kita tahu, kita mengenali ini. Kita kenal ini dengan deret harmoni. Ketika kita punya deret hiperharmonik, kita bisa menentukan konvergenannya dengan cara kita melihat dia pangkatnya itu lebih dari 1 atau kurang dari 1. Karena ini pangkatnya lebih dari 1, maka kita bisa simpulkan bahwa dia konvergen. Berarti dia konvergen. Di titik 1 dia konvergen. Pada titik X sama dengan 1, dia konvergen. Dia konvergen. Lalu kita akan uji yang kedua dengan X sama dengan min 1. Nah, kita masukkan X pangkat N per N pangkat 3. Maka sama dengan N1. Kok 1? Ya, min 1 pangkat N per
N pangkat 3. Nah, bentuk ini tidak asing. Ini adalah bentuk deret ganti tanda. Di mana kita cara mengecek konvergenannya ada 2 langkah. Yang pertama, kita pastikan bahwa dia harus monoton turun. Monoton turun. Dengan cara kita akan bandingkan AN dengan AN plus 1. Ketika kita punya AN 1, kita anggap ini 1 per N pangkat 3, lalu AN plus 1-nya, maka kita dapati A per N plus 1 pangkat 3. Sudah jelas ketika kita memiliki pecahan yang penyebutnya semakin besar dengan nilai pembilang yang sama, maka dia akan memiliki hasil yang semakin kecil karena dia akan dibagi dengan bilangan yang lebih besar. Dengan begitu, dia memenuhi syarat monoton turun. Dia monoton turun. Turun. Selanjutnya, yang kedua, kita memeriksa apakah limit dari limit dari ini apakah memiliki hasil yang sama dengan 0. Maka kita ambil limit 1 per N pangkat 3 dari N menuju tak hingga. Maka kita dapati bahwa ketika kita masukkan tak hingga ke dalam N, maka kita dapati bahwa hasilnya nanti akan menjadi 1 per tak hingga yang memiliki nilai sama dengan 0. Dengan begitu, ketika syarat sudah terpenuhi keduanya, kita bisa simpulkan bahwa pada titik X sama dengan min 1, deret konvergen juga. Sehingga kita bisa menyimpulkan, selang kekonvergenan deret X pangkat N per N pangkat 3 adalah X lebih besar sama dengan min 1 dan X lebih kecil sama dengan 1. Atau bisa kita tulis kurung siku min 1, 1. Sehingga ini merupakan selang konvergenan dari deret pangkat. Ya, saya rasa sudah cukup. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.